kami yakinkan bahwa kami institusi Polri tentunya akan melakukan semua proses ini secara objektif, transparan, dan akuntabel. Jadi harapannya adalah jangan sampai opini ini tergiring kemana-mana, padahal intinya adalah menyelesaikan kasus pembunuhan berencana. Kasus penembakan seorang anggota Polri, Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J pada awal Juli 2022 di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri (FS) menyita perhatian publik. Beragam dugaan mencuat di masyarakat, namun Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sejak awal menegaskan akan transparan, akuntabel, dan menerapkan scientific crime investigation pada penanganan kasus ini. Komitmen Kapolri untuk mengungkap kasus tersebut ditunjukkan dengan membentuk tim khusus dalam penanganan kasus kematian Brigadir J. Kita juga ingin bahwa semuanya ini bisa tertangani dengan baik. Oleh karena itu, saya telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Pak Wakapolri, Pak Irwasum, kemudian ada Pak Kabar Eskrim, Pak KB, kemudian juga ada ASSDM, karena memang beberapa unsur tersebut harus kita libatkan, termasuk juga fungsi dari Provos dan Pamina. Yang pasti penanganan kita akan laksanakan secara serius dengan diawasi oleh tim yang ada, baik yang mengawasi proses penyelidikan dan penyidikan maupun hal-hal lain yang mungkin akan bisa didapat, dan ini tentunya akan dipertanggungjawabkan kepada publik dengan kami yakinkan bahwa kami institusi Polri tentunya akan melakukan semua proses ini secara objektif, transparan, dan akuntabel. Tim Sus Polri bekerja cepat dan cermat untuk mengungkap peristiwa yang sesungguhnya terjadi pada kasus penembakan Brigadir J. Rangkaian penyelidikan dan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan kepada para saksi, mencari barang bukti, dan memeriksa tempat kejadian perkara. Dari penyidikan tersebut, Tim Sus bentukan Kapolri menetapkan sejumlah nama yang diduga terlibat dan bertanggung jawab terhadap kasus penembakan Brigadir J. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara RE, Saudara RR, dan Saudara KM. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara, dan Tim Sus telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Kasus Duren 3, kita menyebutnya kasus Duren 3 itu punya implikasi yang jauh terhadap institusi Polri. Mengapa? Pertama, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, tagline-nya adalah presisi. Presisi itu ada prediktif, ada akuntabilitas, dan ada transparansi. Nah, dalam konteks program utama Kapolri untuk transparansi ini harus dibuka semuanya. Tetapi untuk membuka suatu kasus yang di dalam proses penyelidikan dan sebagainya, itu membutuhkan presisi. Apa artinya? Membutuhkan ketelitian, ketepatan, karena menyangkut aspek hukum. Polisi membutuhkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan scientific investigations. Artinya apa? Artinya
seluruh prosedur itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dilakukan secara ilmiah. Prinsip ilmiah adalah bisa diulang, bisa dibuktikan secara empirik, bukan dugaan-dugaan gitu. Lalu yang ketiga, ada basis teorinya, ada logika-logika yang dinyambung gitu. Pada akhirnya di dalam perjalanannya kan Polri membuka diri karena memang itu tagline-nya Kapolri. Jangan dibilang oh ini karena tekanan publik, tidak, kan tagline-nya Kapolri presisi. Ya, antara lain transparansi itu gitu. Dan dengan transparansi Polri sendiri juga terawasi. Kontrol terhadap kekuasaan itu harus dilakukan. Sanksi pun diterapkan kepada individu-individu yang melakukan pelanggaran kode etik sebagai anggota Polri. Keputusan secara individual, tapi kewenangan ini harus dia pertanggungjawabkan. Kemudian, di dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan, seorang anggota polisi itu memiliki kewenangan diskresi. Jadi dalam satu situasi tertentu ada ancaman maut misalnya, seorang polisi boleh menembak atau boleh tidak menembak. Kalau dia menembak, kemudian harus dia pertanggungjawabkan mengapa menembak. Kalau dia tidak menembak, harus dia pertanggungjawabkan juga mengapa tidak menembak. Ini akan menjadi ukuran dari apakah polisi itu memenuhi etik profesional. Nah, dengan prinsip diskresi, seorang penyidik itu tidak bisa diintervensi supaya tidak ada gangguan. Keputusan secara individual, tapi kewenangan ini harus dia pertanggungjawabkan. Kemudian, di dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan, seorang anggota polisi itu memiliki kewenangan diskresi.